Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa muallimi hadzal kitab mursyidul amin mukhtasar ihya ulumuddin Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa usulihim wa furu'ihim wa abaina wa ummahatina wa jaddina jaddatina qribaina ulama'ina wa masyayikhina wa muallimina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa usulihim wa furu'ihim annallahu yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fit dini wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa li nasril mahasin wa tayyiha fi ahsani kitabin wa ja'ala dzalik qurratan li a'yunil ahbab wa dhakhiratan li yaumil ma'ab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ahya bi ihya'i syari'atihi wa tariqatihi qulubu dzawil albab wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa jami'il ashab ma asyraqatis syamsul ihya lil qulub wa tawajjahat himmatu ruhaniyati musannifihil walil mauhub ila is'afi mulazimi mutala'atihi wa muhibbihi bil matlub. Ismu qatimah langsung al-babul awal. Al-babul awal utawi bab kang pertama iku fil ilmi ing dalem nerangake ilmu wa ta'allumi lan ing dalem nerangake belajar ilmu. Ta'allum ta'allama ya ta'allamu ta'alluman fil ilmi ing dalem nerangake ilmu wa ta'allumi lan nerangake belajar ilmu. I'lam ngerti sira, mengerti dengan ilmu pakai alimah. I'lam ngerti sira, ketahuilah anna fadilatal ilmi, sak temene keutamaane ilmu. Iku syawahiduha utawi pira-pira dalil persaksiane ha fadilah
iku syawahiduha utawi pira-pira dalil persaksiane fadilatul ilmi minal qur'ani bayane saking Al-Qur'an iku kathiratun akeh. Banyak dalil-dalil tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an. Betapa pentingnya ilmu sampai Allah memotivasinya di dalam Al-Qur'an. Dan juga betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan dan kesiapan hidup. Di dalam hadis juga banyak dimotivasikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminha mongko iku setengah saking kathirah atau ya saking kathirah qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala. Faminha mongko iku setengah saking kathirah qauluhu Ta'ala utawi dawuhipun Allah Ta'ala. Di dawe Allah ini surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Awalnya apa ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum yarfa. Nah, itu jawabnya. Yarfa mongko bakal ngangkat sapa Allahu Gusti Allah. Yarfa bakal ngangkat sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah ngangkat alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum setengah saking sira kabeh. Walladzina lan ngangkat wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu diparingi darajatin ing pira-pira derajat. Allah itu akan, jadi nek maknane bakal ngangkat, sik bakal ya. Karena pakai apa Pak? Fi'il mudhari' zamannya mustakbal. Artinya nanti akan ada syarat di mana Allah akan mengangkat itu. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian, diangkat darajatin. Bentuknya apa itu? 1 derajat atau banyak derajat? Darajatin, banyak derajat. Beberapa derajat, tidak hanya 1 derajat, tapi syaratnya loro kuwi. Alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iki ditelusuri wong pangeran sing dawuh. Ora mungkin ora, itu rancangan hidup kita dari Allah. Ketika kita kepingin mendapat beberapa derajat dunia akhirat, 2 syarat harus dipenuhi. Alladzina amanu minkum, prestasi keimanan. Walladzina utul ilma, yang kedua prestasi keilmuan. Di dalam Islam itu antara prestasi keimanan dengan prestasi keilmuan tidak boleh dipisah. Sebab kalau ada prestasi iman tidak ada prestasi ilmu, apa yang dilakukan? Andai orang melakukan amal bila ilmin, ya wes, melakukan amal bila ilmin ya mardudah.
ditolak. Nek wong punya ilmu nggak ada iman ya ora jelas identitasnya dia amal itu apa. Karena identitas orang amal itu maslahah dunia akhirat ketika alladzina amanu wa amilus ono imane. Jadi prestasi iman dan prestasi ilmu itu seperti dua sisi mata uang. Antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisah, Mas Dani. Nek sampean duwe dhuwit 100, ana angkane 100, tapi jazuli sewenenge masalah, tapi enggak ana gambare mawar merah. Apa ya payu? Enggak payu. Ana gambare mawar merah seweneng sak kebo jazuli duwe, tapi gak ana angkane 100. Ya gak payu. Seperti itu ibarat prestasi iman dan prestasi ilmu. Jadi prestasi iman dan prestasi ilmu menjadi dua syarat di mana Allah akan mengangkat beberapa derajat. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dawuhipun saking Kanjeng Nabi lil ulama'i iku kedue ulama darajatun utawi ana pira-pira derajat. Fauqal mu'minina ing dalem dhuwure pira-pira wong mukmin bisab imiati darajatin kelawan 700 derajat. Jadi keunggulan ulama itu derajatnya di atas orang-orang mukmin itu sebanyak 700 derajat. Jadi bagi ulama keunggulan beberapa derajatnya di atas orang mukmin biasa, di atas orang mukmin biasa. Itu fauqal itu bisab atimi ati darajatin dengan 700 derajat. Ma barang baina darajataini ing dalem antarane derajat loro. Ma barang baina darajataini ing dalem antarane derajat loro. Iku masiratu khamsimi'ati amin. Jadi di antara dua derajat itu masiratu khamsimi'ati amin, lakon 500 tahun sak derajat iku ya. Jadi di antara dua derajat terdapat jarak perjalanan piro 500 tahun. Wah iku padahal beberapa derajat. Waduh baina sama wa sumur ya. Jadi ulama itu punya derajat di atas derajatnya orang mukmin biasa. 700 derajat bisab atimi ati darajatin. Lama baina darajataini ma utai barang baina darajataini yang dalam antara derajat loro iku masiratu khamsimi'ati amin, sejauh lakon 500 tahun. Waduh. Jadi jarak
antara 2 derajat itu 500 tahun. Mulane ya soro ulama niku masyaallah cobane nggih gede-gede. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Kul ngucap sira Muhammad. Sing dikongkon Allah ngucap sapa? Kanjeng Nabi. Kul ngucap sira Muhammad. Hal yastawi ana ta padha? Hal yastawi ana ta padha? Sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti. Kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya ya apa? Ya maklum kabeh, ora iso jawab, ora sempurna, ora normal. Orang berilmu dengan tidak berilmu kok padha ya ora mungkin. Quran dhuwur wis dikatakan baina darajataini masiratu 500 amin. 500 tahun perjalanan kaki. Wis teko ndi lek mlaku iku. Tembus wae yo. Apa tembus? Ngetan tembus kulon ngono. Ya lek ngetan wakir balik ngulon maneh yo. 500 tahun. Mbayangke lakon 500 tahun niku mesti saja tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Dawe Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsya angin pestine wedi. Faidah ikhtisar ya. Innama itu innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sapa sing wedi al ulama ulama. Sesungguhnya hamba di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Nah, dawuh ngeten iki bisa kalian garis bawahi bahwa disebut ulama itu paling minim memiliki 2 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kedalaman ilmu agamanya itu pasti sudah. Ora disebut ulama lek enggak ilmune mendalam. Ilmu Quran dan seluk-beluknya. Ilmu Quran dan seluk-beluknya, ilmu hadis dan seluk-beluknya. Apa seluk-beluk? Pokoknya lingkup-lingkupnya Al-Quran dan ilmu Quran, ruang-ruang lingkupnya hadis dan ilmu hadis, mulai dari ya ulumul Quran sembarang kali terus macam-macam. Ada ilmu tafsir, tafsir saja tafsir lafzi, maqasidu syar'inya, asbabun nuzulnya, nek hadis ya asbabul wurudnya,
dan seterusnya. Itu tidak disebut ulama kalau tidak memiliki kompetensi kedalaman ilmu agama. Mulane ulama iku lak dirungokno dataran ilmune yang genah. Ora kok ulama itu termasuk kambing-kambing, ayam-ayam sapa kae. Ngawut itu. Orang ngerti innama itu. Orang ngerti innama. Mosok wedhus-wedhus, kambing-kambing ku ya ulama. Ngawut. Berarti orang ngaji lingkup-lingkupnya keulamaan. Enggak paham Quran nih. Ulama kok. Di sini ulama itu pertama kompetensi kedalaman ilmu agamanya. Duwe ilmu agama sing mencakup tentang Al-Qur'an, ulumul Qur'an, tentang hadis, ulumul hadis dan seterusnya. Yang kedua, identitas ulama itu tidak boleh tidak harus khasyatullah. Kompetensi punya rasa takut kepada Allah itu harus. Yang membuat ilmunya ulama niku nembus umat mudah. Ngawal umat mudah. Ngawal kemampuane umat enggak meksa-meksa, iku harus khasyatullah. Rasa wedine nang Gusti Allah iku dadi lemeke ilmu iku mau. Enggak sembrono. Ya rasa takutnya kepada Allah itu yang membuka asraril ilmi. Sirinya, rahasianya ilmu, fadilahnya ilmu itu rasa takutnya kepada Allah. Semakin tinggi khasyatullahnya seorang ulama, biasanya memunculkan biharul ulumnya, segorone ilmu. Imam Asy-Syafi'i, masya Allah, jutaan hadis di luar kepala. Al-Qur'an hafal sik umur piro? 9 tahun. Lah sampean 9 tahun sik udo mlayu-mlayu lek udan-udan. Imam Syafi'i wis hafal Qur'an, yo opo yo. Lek gak digrojokno pangeran kaya gak iso. Itu saking khasyatullahnya ini. Rasa takutnya kepada Allah membuat ilmu itu manafi' wal barokah. Membuat ilmu itu manfaat dan berkah. Mulane nek sekedar kiai ngono gampang. Kiai tukokno serban di kalungne klewer-klewer pantes kon ngimami tahlil untuk fase titik ngono iya. Pak Yai dai pantes. Habis ulama itu lek gak koyo Yai Tolha ya ora pantes. Mbah Yai Basori Alwi itu pantes. Yai Dani untuk pantes kayak serban ngono. Terus turut sawah klewer-klewer. Nah, ulama itu jangkep kudu ilmune. Sing penting manfaat. Mbuh dikei derajat ulama, apa derajat kiai, apa derajat ustadz, sing penting oleh manafiul ulum wa barakatul ulum. Oleh manfaate ilmu lan barokahe ilmu. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi ulama itu yang paling dominan dua hal itu. Pertama kedalaman ilmu agamanya, yang kedua memiliki khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah.
Wa qala lan ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun wa tilkal amsalu lan mengkono-mengkono pira-pira perumpamaan. Wa tilkal amsalu lan utawi mengkono-mengkono perumpamaan-perumpamaan. Nadribuha gawe sapa ingsun ha ing tilkal amsal linnasi maring menungso wa tilkal amsal utai mengkono-mengkono perumpamaan nadribuha kang gawe sapa ingsun ha ing tilkal amsal linnasi kedue menungso wa ma yaqiluha lan ora bisa mahami wa ma yaqiluha lan ora bisa mahami sapa nasha ing tilkal amsal illal alimun kejaba wong kang padha ngerti-ngerti kabeh. Beberapa perumpamaan-perumpamaan yang kami bikin untuk manusia. Allah itu membuat berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Yang memahami perumpamaan-perumpamaan itu harus disyaratkan dengan ilmu. Gak akan faham bikinan Allah yang namanya perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Gak akan faham kecuali orang yang punya ilmu, kecuali orang yang berilmu. Makanya di sini pentingnya ngaji dan ngaji. Ojo peh terus wis sarjana ngremehno ngaji. Ojo. Sarjana itu kan isik ruang perguruan tinggi, belum ruang kehidupan. Ruang kehidupan lebih luas dari perguruan, artinya masih banyak hal yang kalian harus belajar. Sarjana perguruan tinggi belum tentu sarjana kehidupan. Ojo njagane S1 leren gak ngaji. Mau rabi terus gak ngaji jenenge biren. Mari rabi leren. Takoki mahasiswa pekerjaanmu apa ngopeni anake maratuwa. Ojo ngaji yo arep membikin regenerasi lebih greget ngaji yo. Bapake mari rabi kok leren. Ngaji terus. Sak ketemumu, sak sempat-sempatmu, bangun greget keilmuan terus. Selama nafas masih dikandung badan, disitulah minal mahdi ilal lahdi. Mulai hidup sampai mati. Sing larang ngaji ku yang matimu iku wis gak oleh. Gak oleh budal wis mati yo. Ora oleh budal melayu wawan lho iki Arif wis mati kok rene. Wis mati kuwi wis mandek. Wa minal akhbari lan iku setengah sanggeng pira-pira hadis
Qauluhu alaihi salatu wassalam utawi dawuhipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi. Dawuh Kanjeng Nabi al ulama'u utawi ulama iku warasatul anbiya, pewarise Kanjeng Nabi. Ulama itu pewarise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lan para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan harta benda, yang diwariskan adalah ilmu. Nah, makanya orang-orang yang ahli ilmu itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi. Mulane nek didadekno Gusti Allah ulama, ora usah ditakoki duwe dalil apa ora, ngawut ae. Ora disebut ulama lek ra duwe dalil. Lah kok enek wong rada stres muni ngene, kon lek kepengin dadi wong muslim gampang enggak bingungan. Pilih saja salah satu dari dua hal. Milih ulama apa milih Quran hadis. Ngawut iku, rada stres ketok iku. Lah kok milih salah satu dari dua hal. Milih ulama apa milih Quran? Itu jebakan, hati-hati kamu. Itu ketok bahwa arah pernyataan itu, pernyataan yang salah itu adalah mau menafikan ulama. Padahal tidak disebut ulama kalau enggak Quran. Karena salah satu syaratnya ulama itu ya kedalaman ilmu Qurannya itu. Ya Gus Bah, ini kan pantas disebut ulama. Ya Marzuki, komplit ilmu nih. Pernyataan salah itu nggak perlu dijawab, milih saja ulama apa Quran hadis. Itu pasti arahnya ingin menafikan ulama, orang-orang yang anti madhab itu. Terus Quran dimaknani dhewe tanpa kitab-kitab yang memberi penjelasan pasti terhadap Quran dan hadis, itu bahaya. Orang kalau nggak bermadhab mesti ngawur. Lek maknani Quran sakarepe dhewe enggak bisa. Islam turun itu sudah bersama pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi. Allah, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya, keluarganya mencipta generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut terus, itu namanya sanad ilmu. Tidak mungkin tanpa ulama Islam sampai kepada kita. Itu namanya sanad. Ilmu mata rantai yang menyebabkan Islam sampai kepada kita. Tidak mungkin Allah kepada orang-orang itu langsung, tidak mungkin. Masih teriak-teriak Quran hadis. Ayo salate mosok sing buka Quran. Piye ya sujud rukuke mosok sing buka Quran. Piye ya wudune iktidale maca apa ya mosok sing buka Quran. Ora mungkin, mesti buka fikih deh. Lek fikih berarti produk usul fikih. Usul fikih minal ulama. Gitu bagaimana? Tidak mungkin. Itu kamuflase penyesatan saja. Hati-hati. Orang yang hanya teriak-teriak Quran hadis bila ulama, tidak ulama, itu Islam yang tidak real. Islam yang tidak jelas, sanad ilmunya mungkotek, bahaya. Itu yang membuat rawan konflik. Itu yang membuat rawan pecah. Coba lek maca Quran terus buka tafsir. Nah, yang dikarang oleh para sahabat, diteruskan oleh para ulama. Berarti kan Islam ditolong oleh penjelasannya para sahabat, karena yang mengerti bagaimana Quran ini diterjemah Kanjeng Nabi, bagaimana Quran ini dijelaskan Kanjeng Nabi, sing ngerti sapa? Sahabat yang setiap hari mengikuti Kanjeng. Nah, itu dikumpulkan dalam satu kitab tafsir. Coba lek gak ada ulama, dek yo gak gawe kitab-kitab tafsir, terus ngawut diterjemah dhewe, diorek-orek dhewe, aduh. Yo gak karu-karuan.
Itu yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menafsiri Al-Quran ya, tidak lewat penjelasan Kanjeng Nabi, hanya dengan akalnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, lempar ke neraka. Pantes tempatnya neraka, enggak boleh. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin tidak memahami Islam, harus lewat sanadnya. Nek mlebu mah wi lewat lawangi, ojo mbrojol cendela. Lek mbrojol cendela jenenge apa iki nek Blitar? Maling. Ya enggak? Wa qala lan dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dawuhe Kanjeng Nabi, afdhalun nasi utawi keutamaane menungso. Afdhalun nasi utawi keutamaane menungso iku al mukminu wong mukmin, al alimu kang alim. Manusia yang paling utama itu orang mukmin yang alim, duwe ilmu. Orang mukmin yang berilmu. Ini ihtija, in ihtija, lamun den butuhake ilaihi maring mukmin al alim, nafa'a mongko aweh manfaat sapa alim. Manusia yang paling utama di bumi dan di akhirat besok orang mukmin yang punya ilmu. Alladzi kang inihtija, lamun den butuhake sapa ladzi ilaihi maring, alladzi nafa'a mongko paring manfaat sapa mukmin al alim. Jadi orang yang paling utama dalam kehidupan ini orang mukmin yang berilmu, yang apabila dia dibutuhkan dia memberi manfaat. Wa inistughniya, wa inistughniya lan lamun ora den butuhake, ora butuh. Wa inistughniya lan lamun ora den butuhake anhu saking alladzina aghna, mongko nyukupi nafsahu ing awak dhewene. Jika ketika tidak dibutuhkan maka dia mencukupi dirinya sendiri. Wong alim iki ngono. Wong alim niku nek dibutuhkan manfaati. Kalau tidak dibutuhkan dia cukup dengan dirinya sendiri. Siap hidup namanya. Kesiapan hidup dengan ilmu agamanya, kesiapan hidup dengan keilmuannya sudah jangkep. Tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Wa qala lan dawuh didingkas sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al imanu tawi iman iku uryanun, telanjang. Iman itu sik wudo. Walibasulan utawi busanane iman iku at-taqwa, takwa. Iman itu masih telanjang. Busananya ketakwaan itu.
Dadi lek wong mek iman tok ditakoki sapa pangeranmu? Allah. Sapa nabimu? Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kitab sucimu? Quran. Kok enggak salat? Lah iya, kuwi sik udo berarti. Sik durung kelase ya kelase durung lampen ngono ya. Dafa. Sik mlayu-mlayu ngono. Hale males salat ya berarti sik rada udo. Arep mlayu-mlayu turut kampus kok udo. Jadi iman itu masih telanjang. Busananya ketakwaan. Mulanya harus berusaha bagaimana identitas iman itu diberi baju dengan ketakwaan. Melaksanakan perintah secara real. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Takwa itu ya menjalankan sing diperintah, menjauhi yang dilarang. Ada orang, tidak ada orang, dia merasa ada Allah. Ketika orang yang beriman itu dengan ketakwaan sebagai busananya, maka baru orang beriman dengan baju takwa itu merasakan keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Lagek Gusti Allah maringke barokai iman nek digandeng ambek wattaqau, ketakwaan. Macam-macam Qur'annya, bentuk keberkahannya orang mukmin yang taat itu. Mulai dari wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Siapa yang taat kepada Allah, urusannya dibikin mudah-mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, orang itu akan diberikan makhraj. Apa makhraj itu? Solusi hidup dari problem yang pelik. Ketika sampean-sampean menghadapi problematika yang pelik, maka berkahnya amanu wattaqwa itu Allah memberikan makhraj, solusi. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjatah rezeki yang datangnya di luar planning. Betul. Nanti berkahnya ketakwaan. Mas Fuad bolak-balik oleh berkat. Kan oleh berkat lah ya orang ini toh. Mbok undangan aku apa? Kan orang kok. Ya itu bahasa kecil wong NU. Jadi ada jatah rezeki yang di luar planning itu ada. Dan itu hanya bisa dijatahkan Allah khusus orang-orang yang taat-taat. Nek Pak Wahyu ngono kan dalan lorone wis genah. Dalan haitsu yahtasib dia pokoknya setiap tanggal 30 wis ketok iki. Stroke ana pira engko mulih teko omah garek pira dibegal ning dalan. Gawe negeri kan ngono. Ana yahtasib, ana min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ya barokah Pak Wahyu ngewangi pondok, Pak Wahyu melok majelis, Pak Wahyu tahajud. Wah iku kok ana jatah di luar planning. Mulane lek kepengin oleh jatah rezeki di luar dugaan, di luar planning taat. Taat bentuk apa? Wis pokoke apa sing diperintahno Allah mampu lakukan. Apa sing dilarang Allah bahaya tinggalkan. Pasti nanti akan ada jatah rezeki yang di luar planning itu, di luar rencana itu. Utawa bahasa Qur'ane pokoknya
Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang taat itu ya sungguh-sungguh mafaza, orang yang beruntung, orang yang bejo, orang yang sukses lah. Sepokoknya bisa menikmati ketaatan itu diambang kesuksesan. Nah enggak taat ya wis kelas ngono ae. Walladzina amanu apa ya? Isbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Misalnya. Apa ya awalnya apa? Walladzina amanu apa wasbiru wasabiru ngono. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Awakmu ki sing penting-penting ora mau apalne. Lek aku lali kowe ya tetep lolak-loloyan. Orang-orang yang beriman bersabarlah dan tetap bersabar. Isbiru waso saling memberikan nasihat agar hidup ini sabar. Karena akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan kebenaran, cobaan-cobaan kebatilan, itu tantangan kita hidup. Wal zinatuhu lan utawi pepaese iman iku al haya'u rasa isin, rasa malu. Hiasannya iman itu rasa malu. Wong lek duwe isin ya kuwi jenenge hiasan iman. Mulane lek awakmu duwe anak aja mau ilok-ilokno. Arek kok isinan. Lah ilang isine we tambah coto ya. Cah wedok ora duwe isin. Ora apa-apa, arahkan potensi malu itu pada hal-hal yang sebaiknya dan sebenarnya. Karena rasa malu itu fitrah. Tinggal kita biasakan dan kita arahkan, kita didik rasa malu itu pada hal-hal yang tepat. Gak apa-apa rasa malu itu bekale pangeran. Agar nanti dia terhias hidupnya dengan rasa malu itu. Wasamratuhu lan utawi buahe iman iku al ilmu. Iman itu puncak buahnya ya ilmu itu. Semakin berkualitas keilmuannya, semakin greget amal solehnya, semakin terhias bagus dengan rasa malunya, kesempurnaannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.